Halo, assalamualaikum bro. Jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming. Biasa mohon subscribe dan like-nya. Kali ini saya akan bahas tentang sistem pelumasan oli mesin. Di sini pertama biasa kita jelaskan komponennya dulu. Komponen dari pelumasan oli mesin yang pertama adalah oli strainer atau ayakan oli ini. Kemudian di atasnya ada relief valve atau katup pembebas. Ini akan membuka jika tekanan kerja di sistem pelumasan ini melebihi 4 kg per cm persegi. Jadi dia membuka akan mengembalikan oli ke oil pan sini, ke panci oli. Ini manakala putaran mesin tinggi ya, semakin tinggi maka tekanan kerjanya melebihi 4 kg, maka oli akan dikembalikan ke panci oli sehingga sistem kerja oli tetap aman, tidak melebihi batas. Kalau melebihi batas nanti bisa olinya keluar bocor seperti itu. Berikutnya ada komponen oil pump atau pompa oli. Ini yang sebagai komponen utamanya, sebagai sumber siklus putaran olinya. Kemudian di atasnya ini ada komponen bypass valve atau katup bypass. Ini akan membuka atau bekerja jika tekanan melebihi 1 kg per cm persegi. Ini jika filter oli atau oil filter ini sebagai penyaring kotoran oli, jika sudah lama tidak diganti maka dia akan tersumbat. Nah, kalau menyumbat maka siklus tidak bisa berputar. Ini bahaya bagi mesin. Maka ada bypass valve ini. Jadi kalau ini tersumbat melebihi tekanan 1 kg maka dia bypass valve akan membuka. Jadi oli disalurkan lewat bypass valve. Kurang lebih seperti itu, bro. Ini ada komponen dalam mesin ya, oil pan, panci oli, crankshaft ini yang memanjang ini, atau poros sengkol, ini flywheel atau roda gila, roda gendeng, ini connecting rod atau batang torak, ini yang coklat, piston atau torak, ini camshaft, ini poros cam yang bagian atas. Oke, berikutnya bagian yang dilumasi oleh sistem pelumasan oli ini, yang pertama adalah bagian cylinder head atau kepala silinder, ada camshaft journal, itu daerah sini, dudukan camshaft ini ya, camshaft journal. Kemudian camnya, cam itu berarti tonjolannya ini yang menekan katup, valve lifter dan rocker arm, ini yang model lama ya, pengangkat dan penumbuk katup. Di sini tidak ada, ini model lama. Terus valve stem itu batang katupnya ini, camshaft drive gear, biasanya di pojok sini ada nih ya, gear penggerak camshaft sama driven gear, gear yang digerakkan, camshaft, gear yang digerakkan. Jadi biasanya memakai double overhead camshaft, camshaftnya ada dua, arti gearnya ada dua, camshaft drive gear sama camshaft driven gear ada dua. Kemudian bagian block cylinder daerah tengah sini ada bagian crankshaftnya, ini poros sengkol, perlu pelumasan, connecting rod ya, batang toroknya juga perlu pelumasan, pistonnya sama silinder, ini dinding silindernya ini. Itulah bagian-bagian yang dilumasi saat mesin bekerja. Oke bro, sekarang cara kerja posisi normal. Normal ini berarti filter oli masih dalam keadaan bersih dan bisa menyaring atau memfilter kotoran ya. Oke. Oli di dalam panci oli atau oil pan disap oleh oil pump, nah, terus disalurkan ke filter oli, terus disalurkan ke bagian pelumasan block cylinder ya, bagian bawah, kemudian disalurkan ke bagian pelumasan cylinder head bagian atas.
Kemudian oli dikembalikan lagi ke panci oli. Ini juga sama, oli dikembalikan lagi ke panci oli. Itu siklus normalnya, Bu. Oke, berikutnya pada saat siklus oli tersumbat. Ini. Jika filter oli atau oil filter ini lama tidak diganti, kotoran sudah banyak dia menyumbat, maka siklusnya akan seperti ini. Jadi oli dari panci oli diisap oleh pompa oli, kemudian tidak bisa melewati filter oli, maka dia lewat bypass valve atau bypass, terus diteruskan ke bagian pelumasan blok silinder dan bagian pelumasan kepala silinder. Terus oli dikembalikan lagi ke panci oli ini sama ke sini. Seperti itu, Bro. Sangat mudah dipahami. Berikutnya macam-macam pompa oli. Ini bisa diperhatikan. Pompa oli yang dipakai saat ini ada 3 model atau jenis. Pertama, pompa oli internal gear. Ini ya, internal gear. Gearnya atau roda giginya ada 2. Yang pertama adalah drive gear ya, gear penggerak yang ada di dalam. Terus komponen kedua adalah driven gear atau gear yang digerakkan yang di luar. Terus di sini ada relay valve atau katup pembebasnya. Ini bisa dilihat di dalam animasi. Ini suction berarti isapannya dari panci oli di bawah sini diisap oleh pompa oli internal gear ini ya, berputar ke sini. Terus dikeluarkan atau discharge lewat lubang ini. Seperti itu. Ini diteruskan nanti ke siklus ini rumahnya atau housing. Seperti itu, Bro. Berikutnya pompa oli model external gear. External gear ini gearnya ada 2 tapi bersampingan, tidak dalam luar seperti ini, bersampingan. Yang biru ini adalah drive gear atau gear penggerak, yang hijau adalah driven gear, gear yang digerakkan. Cara kerjanya pompa oli ini adalah oli dari panci oli diisap, kemudian diputar oleh atau dipompakan oleh 2 gear ini ke atas, terus dikeluarkan melalui saluran discharge menuju ke sistem. Seperti itu, Bro. Berikutnya pompa oli tipe trosoid atau rotary ya. Tipe trosoid atau rotary ini modelnya adalah tidak pakai gear tapi pakai bentuk rotor ya. Segi 5 ini ya, segi 5 dan segi 4 rotornya ini. Dia 2 bagian yang berputar. Ini yang kecil yang tengah yang berwarna kuning adalah drive rotor atau rotor penggerak. Yang merah ini semu ungu yang besar adalah driven rotor atau rotor yang digerakkan. Cara kerjanya hampir sama, semuanya memakai putaran ini ya. Ini lubang suction atau isapan dari panci oli. Cara kerjanya ya, oli masuk diisap oleh drive rotor dan driven rotor ini, nanti masuk ini ke muter ke bawah. Ini sini, terus dikeluarkan ke discharge atau saluran pengeluaran ya, masuk ke sini, sini, sana, seperti itu. Itu, Bro, sangat mudah dan simpel tentang sistem pelumasan oli mesin. Semoga bermanfaat dan wassalam.